Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga kesehatan kalian. Apakah masih berpuasa? Ya, semoga kalian puasanya masih full ya. Belum ada yang bolong-bolong. Terutama untuk anak laki. Kalau anak laki harus full. Ya kan, kalau anak perempuan, ibu maklumi kalau ada yang bolong. Ya kan, kalau anak laki bolong, nah itu baru dipertanyakan kenapa bisa bolong. Oke, pada kesempatan ini ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sekarang kita membahas tentang merangkum buku teks, yaitu buku teks tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sudah siap buku tulisnya? Kalian mencatat materinya? Ingat, jangan salah lagi menjawab pertanyaannya. Jangan bingung, ya. Dengarkan materi dari ibu dari awal sampai akhir. Jangan langsung di screenshot, langsung di nonton, kalian menontonnya langsung di belakang. Oke? Nah, mulai merangkum buku. Apa itu merangkum buku? Nah, di sini rangkuman adalah ada yang mengatakan ringkasan, sama. Jadi rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi buku yang ringkas atau pendek. Nah, maksudnya apa? Di sini ibu tekankan, kadang-kadang kalau ibu suruh, ayo kita merangkum, ayo kita meringkas, kalian bukan meringkas, bukan merangkum. Tapi kalian mencatat seluruhnya sama dengan teks yang ada di buku atau teks tersebut, ya kan? Nah, itu namanya bukan merangkum. Merangkum, kalian mencatat intisarinya atau gagasan pokoknya. Asal temanya tidak boleh berubah dari teks tersebut. Jelas ya? Lanjut, ada langkah merangkum. Nah, merangkum ada dua, yaitu dengan gagasan pokok dan dengan pemetaan pikiran. Sekarang merangkum dengan gagasan pokok. Bagaimana? Pertama, otomatis kalian baca terlebih dahulu teks secara cermat dan efektif. Sampai kamu dapat menangkap gagasan utama, kesan utama, sudut pandang, dan tema utama dari teks tersebut. Nah, jadi dibaca dulu, jangan kalian membaca baru mencari intinya, itu salah. Kalian baca dari awal sampai akhir buku tersebut. Kemudian yang kedua, catat bagian-bagian yang kamu anggap penting. Nah, boleh kalian membaca sambil memegang pensil atau pulpen, lalu digarisbawahi bagian-bagian yang penting yang kamu anggap penting. Ya kan? Atau kalian mencatat di buku tulis hal-hal yang pentingnya. Nah, setelah itu tulislah informasi berdasarkan bagian-bagian yang kamu anggap penting. Nah, informasi atau gagasan utamanya yang kamu anggap penting kamu tulis satu persatu. Selanjutnya, tulis ulang intisari bacaan ke dalam bentuk kalimat tidak langsung, bergaya orang ketiga atau penceritaan. Nah, gunakan bahasa sendiri, bukan bahasa teks atau buku yang diambil secara utuh, menyeluruh, lengkap, sekalipun dalam bentuk penuturan yang singkat. Nah, di sini maksudnya apa? Dari kalian sudah menemukan bagian-bagian yang penting tersebut dari awal, teks dari awal hingga akhir. Nah, bagian itu kalian rangkai menjadi satu kalimat atau satu paragraf.
Nah, menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya kan? Kalimat sendiri, tetapi bahasanya harus bahasa baku. Ya, ingat menggunakan bahasa baku. Lalu, pemikirannya atau temanya tidak boleh keluar dari inti permasalahan dari teks tersebut. Jadi kalian tidak boleh mengarang di luar jalur, ya kan? Di sini tidak memasukkan pikiran, ilustrasi, atau contoh sendiri. Nah, tidak boleh. Jadi, bagian-bagian yang penting itu kalian rangkai menjadi satu paragraf atau beberapa paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Tidak mengubah keseimbangan penekanan pengarang asli. Berarti kan tidak mengubah inti dari cerita tersebut, ya. Paham ya? Jelas? Nah, di sini ada contohnya. Ringkasan dari cerita tersebut, ya kan? Nah, ini adalah apa? Iya, dari buku fiksi, rangkuman buku fiksi. Kalian baca, karena minggu yang lalu, beberapa yang lalu pernah Ibu keluarkan di dalam materi minggu yang lalu teks ini. Kalau kalian ingat, pasti ingat kan? Oke. Selanjutnya adalah langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Nah, merangkum pemetaan pikiran atau ada yang mengatakan mapping, ya kan? Di sini satu caranya. Tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingatkan judul tersebut. Nah, misalnya kalian merangkum tentang buku pengetahuan tentang buah misalnya, ya kan? Misalnya apel. Apa itu apel? Nah, apel berarti kalian gambar apel di tengah-tengah. Nah, dari apel itu nanti dari cerita itu kalian buat intisari-intisarinya. Nah, buat cabang utama terkait topik tadi. Misalnya apa definisinya midterm atau bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya. Teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dengan menggunakan warna-warna berbeda. Bisa. Ingat, beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin sedikit, semakin baik. Kalimat mencatat bukan untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. Jadi intinya saja. Selanjutnya, dari tim cabang, buat sub cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Gunakan garis lengkung atau alur yang menyaman buat. Tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran, tidak ada. Kalian mau buat seperti apa mappingnya silakan. Ya kan, peta pikirannya seperti apa? Silakan. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai mengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, itu bisa. Nah, contohnya di sini. Ibu buatkan mapping yang sederhana. Buku, ya kan? Kalian tulis buku atau bisa juga kalian gambar buku di tengah-tengah ini. Nah, buku itu kan terbagi dua. Ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu terbagi 3. Ada unsur, jenis, ciri. Buku non-fiksi juga ada 2. Ada kebagi. Ada unsur, jenis, dan ciri. Lalu dari buku itu kita harus memberikan komentar. Lalu merangkum. Nah, di sini merangkum ada gagasan utama, ada pemetaan pikiran. Nah, ini yang dinamakan
mapping, ya kan? Atau mapping. Ini yang dinamakan pola pemikiran, pemetaan pemikiran. Dari buku, dari bab 4, materi bab 4. Jelas ya maksudnya? Ibu membuat di sini contohnya adalah mapping dari bab 4, yaitu tentang buku. Jadi kalian membuat mapping itu inti-intinya saja, poin-poin yang penting saja. Tidak perlu kalian menjelaskan unsur apa saja, jenis apa saja, ciri apa saja, boleh membuat itu, boleh, silakan. Tetapi kalau yang namanya mapping itu adalah intinya saja. Tidak perlu penjelasan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, hal yang diperhatikan menanggapi isi buku. Nah, hal yang memperhatikan menanggapi isi buku. 1. Menggunakan kalimat yang efektif. Nah, maksud di sini menggunakan kalimat efektif adalah apa? Buku ini ditulis dengan sangat baik. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Bahasanya ringan, tidak berbelit-belit, sehingga sangat mudah dipahami. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan. Nah, itu kan kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan alasan yang jelas. Nah, maksudnya apa? Menggunakan alasan yang jelas. Dengan tema yang menarik, penulis berhasil membuat buku ini menjadi salah satu buku bacaan yang direkomendasikan oleh para pelajar. Namun, karena penggunaan istilah ilmiahnya yang terlalu banyak, buku ini hanya cocok dibaca oleh kaum intelektual dan pelajar. Nah, itu ada alasannya. Alasannya apa? Namun, karena penggunaan istilah ilmiah yang terlalu banyak, buku ini hanya cocok dibaca oleh kaum intelektual dan terpelajar. Itu contohnya. Ya, menggunakan bahasa yang santun. Bahasa santun bagaimana? Nah, buku yang ditujukan untuk anak ini ternyata banyak membuat pembahasan dengan tema yang seharusnya ditujukan untuk orang dewasa. Sehingga buku ini sebaiknya tidak dibaca oleh anak-anak, khususnya siswa sekolah dasar. Nah, itu kan bahasa yang santun. Ya kan? Tidak, kalian menggunakan misalnya bahasa yang tidak santun. Buku ini tidak baik dibaca oleh anak-anak karena bahasanya tidak sopan. Nah, itu kan tidak santun. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang santun. Buku yang ditujukan untuk anak-anak ini ternyata banyak memuat pembahasan dengan tema yang seharusnya ditujukan untuk orang dewasa. Sehingga buku ini sebaiknya tidak dibaca oleh anak-anak, khususnya siswa sekolah dasar. Yang keempat, jangan menanggapi hal-hal di luar isi buku. Nah, jangan kalian membuat komentar di luar isi buku. Misalnya contoh, buku sastra ini tidak layak dibaca oleh mahasiswa jurusan sastra karena penulisnya bukan orang sastra, jadi pengetahuannya tentang sastra kurang luas. Nah, itu kan tidak berkaitan, ya kan, dari buku tersebut. Nah, itu yang dinamakan jangan menanggapi hal-hal di luar isi buku. Jelas sampai di sini? Paham? Oke, tugasnya adalah perhatikan baik-baik. Oke, siap? Oke. Untuk anak kelas 7, baik MTS, SMP, tugasnya adalah
membuat mapping. Tahu mapping kan? Nah, pola pikiran seperti yang tadi contohnya Ibu sudah ada ya, atau kalian buat lebih indah lagi silakan. Ya, untuk kelas 7 tugasnya mapping, buat mapping di buku tulis saja. Yaitu kalian buat mapping tentang bab 3 dengan tema surat. Oke, untuk kelas 7 MTS SMP buat mapping bab 3 dengan tema surat. Kalian bisa lihat di LKS kalian. Paham? Jelas? Oke? Oke. Dan untuk kelas 8 MTS, tugasnya kalian buat mapping dengan tema drama bab 3. Ulangi, untuk kelas 8 MTS, tugasnya adalah membuat mapping drama bab 3. Ditulis di buku tulis. Paham? Oke, nanti kalian upload di link tugas. Jelas? Paham? Oke? Oke, tugasnya kerjakan tugas dengan teliti sesuai dengan petunjuk atau perintah. Selamat mengerjakan, tetap semangat BDR ya anak-anak ya. Jangan malas-malasan. Ayo nih anak MTS nih yang Ibu sangat kecewa sekali. MTS mulai dari setelah liburan. Kehadirannya baik kelas 7 maupun kelas 8. Yang hadir hanya 10%. Ya, malu dong anak SMP. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak SMP. Masih semangat belajar di rumah ya. Anak SMP masih semangat, baik kelas 7A, 7B, 7C, 7D, masih semangat untuk belajarnya. Ya, kehadirannya mereka 95% hadir. Selalu hadir, selalu mengerjakan. Ayo, anak MTS semangat belajarnya. Jangan tidur, jangan main. Ya, jangan main game terus. Oke? Paham? Jelas? Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.